Yaman ini negara Arab paling miskin. Negara di Arab yang paling miskin tuh Yaman. Masih mau perang. Kapal-kapal yang lewat Laut Merah, Inggris, Amerika, Jerman, semua yang lewat situ yang bantu Israel, semua dia sikat. Nah, saya yakin betul apa yang dinyatakan oleh diprediksikan oleh Syekh Ahmad Yasin, bahwasannya usianya Israel ini hanya sampai 2027. Betul, bisa ada. aja terjadi ya. Itu bisa terjadi. Siapa tahu dengan kejadian ini bisa aja ini apa namanya, halu-halu saya nih. Iran marah gitu misalnya kan, wah ternyata ada campur tangan nuklir. Ya. Tembak ke Tel Aviv. Selesai itu. Jadi kalau emang Iran punya nuklir katanya Kiai. Betul. Jadi masalah ini masalah mental. Orang Israel itu sudah hancur. Mereka sudah memang memiliki beberapa kewarganegaraan, warga negara asal mereka, dan juga warga negara Israel. Nah, ini mereka udah siap-siap untuk pulang. Untuk pulang ke negara asal mereka. Mereka sudah lihat tidak mungkin Israel berdiri lama di situ. Nah, kepercayaan masyarakat kepada aparatnya udah nggak ada. Intelijen yang dikenal hebat, membanggakan orang Israel, ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Jebol 7 Oktober itu memalukan. Kemudian tentara Israel IDF itu membantai tanggal 7 Oktober, dia membantai ribuan orang Israel sendiri yang mengadakan pesta upacara mereka. Mereka sendiri yang serang. Ya, udah ada buktinya itu. Ini nggak mungkin mereka bisa bertahan dengan melihat aparatnya yang seharusnya mempertahankan mereka, menyelamatkan mereka, justru mereka yang eksekusi itu. Mereka sendiri yang membantai dan menuduh. Nah, ini menjadi mereka tuh udah nggak percaya dengan pemerintah mereka. Ini paling cuman sisa-sisa orang-orang Yahudi ekstremis yang masih mempertahankan, wah ini janji Tuhan, ini negara janji Tuhan, kita harus bangun kuil Solomon yang ketiga. Dia ngarang-ngarang cerita. Nah, untuk itu saya berharap, gitu ya, sudah berharap. Baik Iran ini dia misalnya dengan wafat presidennya Iran. Dengan kecelakaan tewas presidennya, ini menjadikan satu kekuatan untuk bisa segera turut andil dalam menyerang Israel lagi. Harapan saya seperti itu. Nah, baik dia ketemu ataupun tidak, karena kita udah lihat kemarin ini ada gerakan intelijen Iran itu menggerebek kedutaan India di Iran. Ya, ini kaitannya apa dan bagaimana kita masih telusuri. Apakah ini ada keterkaitan India di situ, ada campur tangan ketiga dalam urusan ini. Nah, cuman kita masih lihat. Nah, belum bisa kita berspekulasi ini siapa dan siapa. Harapan saya baik bagaimana kondisinya, Iran wajib untuk membantu mengusir Israel dari bumi Palestina. Itu kewajiban setiap manusia. Jadi mau itu Syiah, mau itu Sunni, saya nggak peduli. Kita wajib untuk membebaskan Palestina sebagai negara merdeka. Nah, termasuk Indonesia. Nah, itu dia, Kiai. Bicara soal tadi Kiai bilang memalukan ya. Memang kalau kita lihat faktanya memang cukup memalukan ya, bahwa justru pemerintah dari yang mengelilingi ini dari bangsa-bangsa Arab justru supporting genocide ini kan gitu. Tapi warganya pro-Palestine. Hampir semua yang ada di situ tuh warga tuh pro-Palestine. Tapi pemimpinnya
seperti kaki tangan gitu. Betul. Apa aja tuh Kiai? Support dari pemerintahnya mereka itu tuh. Misalnya gini, kalau melihat keadaan Iran dari jarak jauh aja bisa ngeluncurin itu. Kan sebenarnya kalau yang ngeluncurin Yordan, Mesir di situ, atau Turki bahkan di situ, itu kan waduh, Lebanon misalnya kan, nggak bisa nengok ya, kanan kiri kena tuh. Sekarang yang kita lihat ini serangan Iran kemarin ini membuka mata negara-negara lain. Iran sebagai negara, serangan dia itu Iran sebagai negara. Serang langsung Tel Aviv, serang langsung Israel. Dia sebagai negara. Selama ini Hamas, ormas, Hizbullah di Lebanon, ormas. Negaranya belum ikut, negaranya nggak mau terlalu dalam. Cuman Hizbullah dia nggak bisa cegah. Kemudian Irak juga barisan ormasnya. Nah, apa Irak ormasnya? Irak namanya Dewan apa gitu. Ikutan juga tuh. Ikut yang banyak juga serangannya kepada Israel. Cukup banyak serangan-serangan, dia kirim drone senjata-senjatanya itu banyak sekali dari Irak. Dan Irak menghabisi juga pangkalan-pangkalan militernya Amerika yang ada di sana. Ya. Kemudian kita bisa lihat Yaman secara negara juga. Nah, Yaman ambil bagian secara negara, walaupun dia menggunakan nama Houthi, tapi ya memang dia turut campur dengan perang Tufanul Aqsa ini. Mereka habisi siapapun, kapal manapun, kapal perang manapun, dia nyatakan perang dan dia perang. Dan Amerika Serikat betul-betul dipermalukan. Yaman ini negara Arab paling miskin. Negara di Arab yang paling miskin itu Yaman. Masih mau perang. Kapal-kapal yang lewat Laut Merah, Inggris, Amerika, Jerman, semua yang lewat situ yang bantu Israel, semua dia sikat. Militer maupun perdagangan. Bayangkan siapa negara yang berani colek kapalnya Amerika? Cina? Berani nggak Cina sentuh itu? Belum sih. Rusia berani nggak? Belum ada trigger kayaknya. Nggak ada. Yaman yang pertama kali dan terus-menerus membombardir mereka. Ini nggak masuk di akal. Betapa rusaknya Amerika hancur. Amerika betul-betul dipermalukan dan dihancurkan. Nah, jadi frontnya banyak gitu, dan dia dipermalukan, betul-betul dipermalukan. Nggak ada lagi udah itu Amerika ngajak teman-temannya, ayo dong ikut kita yuk jaga kawasan di Laut Merah. Sempet sebenarnya. Saya lihat di sosial media tuh mereka seolah-olah kirim helikopter, kapal itu. Tapi seperti cuma iklan film Hollywood sih. Bentuknya aslinya sih belum tentu begitu kayak. Betul, ternyata habis itu yang mau ikut cuma 4 negara. Kemana sekutunya yang lain? Udah nggak mau ikut, dia tahu. Ngambil resiko. Ini soalnya Amerika udah nggak lagi diikuti sama sekutunya, dicuekin. Marwahnya udah mau jatuh juga deh. Udah hancur lebur. Amerika hancur lebur gara-gara perang ini. Dan dia terjebak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana negara-negara tadi, Yaman yang begitu gagah berani, Iran yang cuman berapa hari saja menyerang, ternyata begitu menghancurkan, dampaknya begitu merusak bagi Israel. Nah, harapan kita kan saudara-saudaranya dong. Iya. Ini Mesir, tetangganya Gaza, Muslim, Sunni, kenapa dia satu kandung ini? Kira-kira apa yang menjadi bukti bahwa Mesir, pemerintahnya nih bukan rakyatnya, pemerintahnya
adalah kaki tangannya. Misalnya Mesir, Emirat, atau Jordan, atau Arab Saudi sekalipun misalnya. Betul. Yang bukti apa yang mereka lakukan kalau mereka ini komplisit atau bagian dari kejadian ini gitu. Bantuan apa sih yang mereka kirimkan? Baik, kita lihat saat sekarang ini perdagangan Israel hancur. Otomatis banyak nggak ada supply. Dan banyak orang nggak lagi bisa kan melalui Laut Merah. Yeah. Otomatis mengelilingi benua Afrika dulu. Yeah. Nah, otomatis harga tinggi. Suplai makanan, pertanian mereka juga jauh berkurang gara-gara perang ini. Takut roket, takut ada yang nyampe atau apa. Mereka juga menghentikan. Nah, banyak sekali yang berhenti dari pertanian mereka ini. Nah, otomatis hanya mengandalkan bulog dia. Bulog lama-lama habis juga. Otomatis dia harus mendapatkan support makanan dari luar. Dari laut nggak bisa, dari udara susah. Akhirnya dibukalah yang sangat disayangkan, ternyata negara Muslim seperti Uni Emirat Arab membuka jalur memberikan makanan segar untuk Israel. Ratusan kontainer dia kirim ke Tel Aviv, dan Saudi Arabia buka jalan darat supaya ratusan kontainer itu bisa sampai ke Tel Aviv. Jadi dari Uni Emirat Arab masuk ke Saudi Arabia, masuk ke Yordania juga buka jalan juga. Buka jalan darat, lalu masuklah ke Yerusalem dan ke Tel Aviv. Dari sini kalau Mesir kita bisa lihat kenyataan. Termasuk Mesir. Mesir juga kirim makanan-makanan dan juga mengirim bantuan-bantuan. Mesir kirim. Kirimnya ke Gaza atau ke Israel? Ke Israel. Di saat saudara-saudaranya diharamkan dapat makanan, kok tega negara-negara Arab tadi kirim makanan untuk Israel, penjajah, pelaku genosida, pelaku kerusakan yang ingin merusak Masjidil Aqsa. Kok bisa gitu? Ini sih kita nggak masuk di akal, sama sekali nggak masuk di akal. Saudaranya nggak bisa dibantu. Mesir tutup perbatasan Gaza, ribuan kontainer makanan orang-orang Gaza di situ. Itu hak orang Gaza, milik orang Gaza, dicegat. Alasannya belum dapat izin dari Israel. Ada urusan apa sama Israel? Itu perbatasan punya Mesir, antara Mesir sama Gaza. Nggak ada Israel di situ. Mestinya itu wewenang dia punya. Wewenang dia harusnya buka. Itu kemanusiaan. Dicegat alasannya belum ada izin dari Israel. Oh, sekutu berarti. Ini sekutu, makanya Presiden Mesir As-Sisi, pemerintah Mesir itu terlibat di dalam pembantaian dan genosida terhadap rakyat Gaza. Mereka terlibat. Masyarakatnya gimana kayak orang Mesir? Masyarakat Mesir paham, masyarakat Mesir terancam, tidak bisa lagi berbuat banyak. Kenapa nggak demo represif. aja? Iya, represif itu. Nah, dan ini jadi apa namanya, catatan buat kita semua. Jadi kalau ternyata Mesir yang berbatasan langsung pemerintahnya seperti itu, Yordania yang berbatasan langsung pemerintahnya seperti itu, tapi masyarakatnya alhamdulillah sangat-sangat banyak membantu masyarakatnya. Jadi bantuan-bantuan kontainer dari yang ada di situ, yang dari Mesir, dari Jordan, itu bukan negara, itu perorangan berarti? Ada yang bantuan-bantuan dari negara, cuman tertahan di situ. Nah, itu ada yang saya lihat seperti negara-negara yang bisa membayar lebih. Jadi itu kontainer-kontainer itu diduitin. Dibisnisin? Dibisnisin. Yang bisnisin? Ya orang-orang sana, oknum-oknum Mesir.
Oh, itu bukan perbatasan, itu bukan dijaga orang Israel. Bukan, itu dijaga oleh Mesir. Nah, sekarang dijegat di situ. Kontainer nggak bisa masuk kecuali yang bayar tinggi. Bisa satu itu bisa berapa puluh ribu dolar baru dimasukin kontainer. Jadi kontainer itu kalau udah bayar baru masuk. Yang nggak bayar ya udah nggak dikasih masuk. Termasuk orang-orang Gaza yang mau keluar, mau ke Mesir, itu bayar sampai 5.000 dolar per orang. 5.000 orang per dolar. Termasuk yang mau berobat, bayarnya sampai 5.000. Luar biasa. Ini kita bilang ini Mesir nih nggak masuk di akal saya. Bisa ada saya udah nggak lihat ada hati nurani di sini. Iya. Ini nggak ada hati nurani. Saudaranya itu ya. Saudara. Itu hukumnya gimana, Kiai? Saya dengar kan kalau seorang Muslim yang membantu kafirun dalam membunuh sesama Muslim, batal Islamnya. Apa benar, Kiai? Ya, nah adab ya, hak-hak orang Islam, sesama orang Islam. Al-muslimu akhul muslim, fala yadhlimuhu wala yuslimuh. Wala yuslimuh itu orang Muslim adalah saudara bagi orang Muslim yang lainnya. Jangan saling menzolimi dan jangan menyerahkannya kepada musuh. Itu dalam konteks menyerahkan kepada musuh tuh. Dibiarkan binasa orang Islam tanpa makan, tanpa ini. Padahal dia bisa. Akhirnya pura-pura kirim makanan lewat udara ke laut, jatuh ke kepala orang, mati orang, ngirim makanan seperti nggak ada adab, nggak ada, seperti benar-benar nggak manusiawi. Ini sudah ada fatwa para ulama di dunia, sudah banyak yang mengeluarkan fatwa bahwasannya penjaga perbatasan wajib membuka perbatasannya untuk memasukkan dan menolong menyelamatkan saudara-saudara yang ada di Gaza. Wajib hukumnya. Dosa bagi penjaga perbatasan atau hakim ataupun juga penguasanya dalam menahan makanan-makanan untuk orang yang sedang membutuhkan. Dosa besar. Nah, jadi kalau mereka buat itu mereka terlibat. Maka saya katakan dari awal, As-Sisi terlibat dalam pembantaian, dalam genosida maupun juga dalam makan. Jadi sekarang bagaimana yang bisa kita lihat untuk orang sipil? Ya saudara-saudara kita pernah dikirim obat-obatan yang nggak ada hubungannya dengan mereka. Makanan ini hewan piaraan gitu yang dikirim. Nah, jadi kayak begini nih sebenarnya penghinaan yang dibuat oleh Mesir. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas tentunya. Semua akan dibalas pada waktunya, pada waktu yang tepat. Nah, sampai sekarang ini kita melihat bagaimana negara-negara termasuk juga yang negara-negara Muslim yang sudah dilobi untuk normalisasi. Jadi memang normalisasi ini dahsyat. Normalisasi itu Amerika mak comblangnya. Langsung Amerika yang melobi negara-negara Islam untuk bisa bernormalisasi dengan Israel, membuka hubungan, kemudian dia akan mendapatkan tentu kompensasinya luar biasa, kompensasinya besar. Nah, itulah yang membuat mereka rela untuk termasuk di Indonesia. Termasuk di Indonesia ini. Di lobi juga Presiden Jokowi juga udah sempat mau buka hubungan diplomasi dengan Israel, mau ada ini diskusi, mau ada normalisasi. Nah, bahkan kalau hubungan dagang sudah berjalan. Kita ada dagang sama Israel? Ada dagang. Dimulai dari Luhut. Semenjak Luhut Binsar Panjaitan jadi Menteri Perdagangan, dia buat hubungan kerjasama dagang. Kita udah bina Iya, hubungan. itu udah ada. Nah, dari sini juga masuk dengan Prabowo melalui Menteri Pertahanan, kerjasama dagang juga, dan kerjasama apapun, pertanian, apa untuk. Jadi ini udah berjalan nih. Untung ada Tufanul Aqsa yang memperlihatkan bagaimana kebiadaban mereka.
sehingga mustahil bisa dibuka hubungan dengan Israel sebagai pelaku genosida dan kejahatan perang seperti saat sekarang ini. Nah, itu juga Saudi Arabia sudah siap untuk melakukan normalisasi. Untung ada Tufanul Aqsa sampai sekarang semua jadi. Nahan dulu berarti. Nahan semua. Nah, tapi udah pada ancar-ancar, udah pada siap-siap. Dan alhamdulillah, ya, jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana Tufanul Aqsa ini. Apa sih maksudnya Tufanul Aqsa? Tufanul Aqsa ini adalah badai Al-Aqsa di mana Israel sudah berencana untuk membongkar Masjid Al-Aqsa, masjidnya itu yang ada kubah warna emas. Kubah warna emas itu namanya Musalla Kubbatus Sakhrah. Di bawahnya ada sakhrah. Sakhrah itu ada batu. Rock gitu ya? Iya. Nah, ini lebarnya kurang lebih 13 kali 18 meter. Tingginya 2,40 meter. Di bawahnya ada goa. Oke. Ini tempat disebut sebagai Sakhrah di Baitul Maqdis atau di Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tempat paling istimewanya di dalam Masjid Al-Aqsa. Seperti Baitul Haram, Ka'bah ada tempat paling istimewa. Itu udah suci, udah berkah. Tambah istimewa lagi, Allah kirim batu dari sorga. Hajar Aswad. Hajarul Aswad. Kata Nabi, Al-Hajarul Aswad minal jannah. Hajarul Aswad ini dari sorga. Dulu warnanya putih, lebih putih dari susu dan lebih putih dari salju. Sawadathu khotoya bani Adam. Lalu dihitamkan dengan dosa-dosa anak Adam yang kesedot sama dia. Jadi hitam, akhirnya orang nyebutnya jadi Hajarul Aswad. Hajar Aswad. Oke. Nah, kalau sehingga kita nih kalau mau ziarah ke Baitullah, tawaf di Baitullah, upayakan mencium Hajarul Aswad. Itu tempat paling istimewanya. Cium dulu, lagi muter cium lagi, lagi muter. Nggak bisa cium ya udah kita usap. Nggak bisa ngusap ya salam lah dari jauh. Setiap putaran ketemu itu tempat harus salam. Paling istimewa tempat. Di Baitul Maqdis sama. Baitul Maqdis ini Allah kirim juga batu dari sorga. Namanya itu tadi As-Sakhrah. Kata Nabi SAW, Al-Ajwah was-Sakhrah minal jannah. Kurma ajwa dan batu sakhrah itu dari sorga. Asalnya. Ini tempat dibangun oleh Nabi Adam, dibangun mihrab. Mihrab itu kamar untuk ibadah. Lalu nabi-nabi berikutnya, orang-orang soleh berikutnya kalau datang pengen ibadah yang dicari ke situ tempatnya. Nah, itu juga tempat Siti Maryam beribadah. Mengasuh putranya Nabi Isa alaihissalam di situ diasuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj dibawa masuk ke Baitul Maqdis, diajak oleh malaikat Jibril injak batu itu, naik ke atas batu itu, lalu dibawa ke langit. Sakhrah ini dari Sakhrah itu. Ini tempat yang paling istimewa, makanya itu tempat disebut sebagai Bawabatus Sama, pintu langit. Karena dari situ langit-langit kebuka. Nah, itulah tempat paling dituju orang dalam berdoa, dalam ibadah, di situ tempatnya. Nah, dari seluruh Masjidil Aqsa itu, nah yang paling istimewa di situ. Itu juga yang mau diambil oleh Israel. Oh, itu juga. Itu batu itu akhirnya oleh Malik bin Marwan, ya dulu dia bangunlah masjid yang bagus banget tuh, warnanya biru. Itu musola. Jadi kan di Masjidil Aqsa ada 10 masjid. Ada 10 musola di Masjidil Aqsa. Salah satunya itu adalah masjid namanya Musalla Kubbatus Sakhrah. Di bawahnya batu itu. Ini yang mau dibongkar. Ini yang mau dibongkar. Dia sudah buat semua perencanaan, sudah diumumkan di media mereka. Mereka sudah umumkan caranya. Kemudian dia udah siapkan semua keperluan. Udah dipublis itu, Ki? Udah dipublis. Kapan rencananya? Rencananya udah lewat yang pertama.
Yang kedua juga udah lewat. Nih gagal-gagal semua. Mestinya nih. yang pertama tanggal? Yang pertama itu ya dia bulan Januari. Oh. Itu udah gagal. Jadi gara-gara Kemudian- Tufanul Aqsa gagal itu? Gagal. Memang Tufanul Aqsa tujuannya untuk menggagalkan ini. Oh. Awalnya dulu saya lihat, jadi ada hari raya Israel itu di bulan September dan Oktober. Itu hari raya sampai 13 hari. Ya. Ya, ada hari raya Kurban Nabati, ada hari raya Nafkhul Buk. Nafkhul Buk itu tiup trompet. Terus ada hari raya Ghufran, ada hari raya pengampunan, terakhirnya hari raya sembelih kurban. Hewan kurbani, bukan yang sapi merah, bukan. Ya, bukan. Itu 13 hari rangkaian upacara mereka dilaksanakan di Masjid Al-Aqsa. Orang Islam nggak boleh masuk, dia buat di situ. Gitu, termasuk tiup trompet. Nah, tiup trompet ini walaupun di halaman pelataran itu kan tetap masjid, tetap Masjid Al-Aqsa namanya, tetap kita punya. Dia lakukan tiup trompet. Itu udah dilakukan di situ. Jadi tentara Israel udah jagain. Nah, memang mereka awalnya dari tahun 2013 perencanaannya. Karena nggak mungkin masih banyak umat Islamnya di Al-Quds, di Yerusalem masih banyak umat Islam. Dia buat segala macam aturan dan memasukkan, menduduki tempat-tempat di Yerusalem dan rumah-rumah orang diduduki, orang lain diusir dalam rangka memperbanyak populasi Yahudi di Yerusalem dan sekitarnya. Untuk apa? Untuk pembongkaran Masjid Al-Aqsa. Nanti mereka umat Islamnya udah minoritas gitu loh. Nah, mereka udah siapin dari tahun 2013 bikin undang-undang yang mustahil lah dilakukan. Ya, orang Yerusalem tuh atau Dofa Gharbiyah tepi barat itu betul-betul menderita dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Israel. Pajak begitu tinggi, kemudian orang dibatasi ini itu, sampai anak-anak dipenjara, dibuat aturan-aturan yang begitu ketat sehingga tidak layak untuk bisa hidup. Bagi warga Palestina. Bagi warga Palestina dibikin sedemikian rupa. Belum lagi pendudukan, caplok rumah, orang diusir. Nah, itu berlaku terus. Nah, sekarang dia udah mayoritas. Begitu sekarang mereka mayoritas, nah mereka udah merasa siap betul untuk melakukan ini. Tapi mereka juga tahu yang paling mendapatkan balasan serangan dari mana? Kalau dia bisa mengatasi orang Islam dari tepi barat atau dari Yerusalem dan sekitarnya, mereka akan mendapatkan perlawanan dari Gaza. Sehingga mereka pun sudah mengatur skenario sebelum 7 Oktober. Mereka sudah punya skenario untuk menghabisi Gaza. Gaza harus dihapus. Gaza akan menjadi pangkalan militer dan menjadi pangkalan minyak gas. Ternyata di situ ada gas. Nah, itu Perancis sudah ambil bagian, Inggris sudah ambil bagian, Amerika juga akan ambil bagian dari situ. Tentunya Israel juga. Jadi ini memang Gaza dihapus. Jadi maka jalanan dihapus, rumah dihabisin. Itu memang dalam rangka itu. Mau nge-rebuild ulang dia berarti. Jadi mereka tahu ketika nanti Qubbatus Sakhrah ini dihancurkan dan dia akan bangun kuil Sulaiman di sini. Nanti Gaza marah, baru dia habisi itu Gaza. Gaza mendahului. Mulai dari akhir September. Upacara-upacara di dalam. Termasuk dia lakukan upacara tadi tiup trompet. Tiup trompet ini Mas Ari, bagi orang Israel, tiup trompet itu dari tanduk hewan itu adalah pertanda kemenangan. Pertanda dia udah kuasai lapangan. Kalau dia perang di Mesir, dia kuasai Sinai, dia tiup trompet, dia udah kuasai itu tempat. Di Golan, di Ariha, di Yeriko, kamu dia tiup trompet, dia udah menang. Di Khalil dia tiup trompet, dia menang. Terus sampai ke Akka, kemana tempat, kalau dia udah tiup trompet berarti dia sudah menang. Sekarang dia tiup trompet di dalam Masjid Al-Aqsa. Betapa marahnya umat Islam. Tapi ini nggak ada masuk di TV.
Dan umat Islam juga nggak paham itu mau ngapain, itu ngapain. Nah, sementara di sana sini dia sudah menebar dulu komentar bahwasanya Masjidil Aqsa itu milik bersama, bukan milik umat Islam saja. Oh, Gitu. Bahkan mereka sudah buat planning bahwasannya kalau tidak Masjidil Aqsa mereka ambil semua, mereka ambil cukup sepertiganya saja. Sepertiga buat Yahudi, sepertiga buat Nasrani, sepertiga buat umat Islam. Sedangkan kalau nggak buru-buru itu sapi keburu mati. Dari awal lagi prosesnya nih, gitu kan? Sebenarnya soal sapi ini itu terlalu penuh rekayasa dan cerita-ceritanya berubah terus. Ya. Awalnya itu sapi bukan sapi merah. Apa warnanya dulu?